Glenka sebagai anak dari Papa Rudy. Papa berkarir iya, Papa manggung, terus aku disuruh juga nyanyi sama Papa. Dan seneng banget sih, maksudnya suatu kehormatan juga bisa nyanyi bareng Papa lagi, terus sama teman-teman musisi yang lainnya yang legendaris, musisi-musisi rocker, keren banget pokoknya. Seneng. Sering mendampingi Papa kalau perform ya? Dulu iya, sebelum syuting Ikatan Cinta, aku sering manggung sama Papa, sering nemenin Papa manggung lah. Pas Ikatan Cinta off dulu, dan ini lagi senggang aja nih sekarang nyempetin karena memang bulan ini Papa anniversary ke-30. Jadi Glenka sambil ngerayain, sambil nyanyi bareng sama Papa. Tadi juga nggak sempet ngasih kejutan ya, ngasih bunga gitu. Itu udah direncanain dari berapa lama? Sudah direncanain aku sama Mama, sama adik-adik aku juga. Ya bangga lah, Glenka sebagai anak dari Papa Rudy. Papa berkarya di musik itu sudah lama, dan aku pun juga banyak banget belajar dari Papa buat nyanyi. Dan sekarang ini aku pengen bikin Papa senang. Ya kita siapin itu untuk kejutan ke Papa. Agak berkaca-kaca nih, mungkin ada cerita apa sih? Karena memang aku tuh dari kecil ngikutin Papa terus, kayak Papa manggung, aku tahu Papa tuh seperti apa. Proses-proses aku pun juga kan nyanyi ya, proses untuk latihan segala macem, dan sampai aku bener-bener siap itu aku ngerasain banget sedihnya, dimarah-marahin sama Papa, tapi Papa kan selalu tegas sama aku untuk bisa lebih baik lagi, dan alhamdulillah sampai saat ini aku udah bisa bahagiain Papa. Tadi Papa juga sempat mengungkapkan bahwa Glenka menjadi saksi karir bermusiknya Papa. Gimana? Iya, bangga banget sih aku sebagai anak bisa ada di proses Papa dalam berkarir di musik. Aku juga banyak mengenal ya macam-macam lah tentang musik. Teman-temannya Papa banyak kenalan juga, dan salut sih, maksudnya Papa sampai saat ini masih tetap jadi rocker sejati gitu loh, nggak berubah sama sekali gitu. Mas Reddy, gimana tanggapannya memiliki ayah mertua yang begitu rocker? Ya luar biasa sih sebenarnya. Tapi sebenarnya sejujurnya kalau dari awal kenal Glenka itu baru tahu itu pas pertama kali ketemu sama keluarga Glenka. Baru tahu ternyata Glenka ini Nyanyi. penyanyi dan papanya itu seorang musisi. Bahkan almarhum kakek Glenka juga seorang musisi, itu baru tahu pas pertama kali ketemu keluarga Glenka. Kalau senang sih, maksudnya di sisi lain kayak bisa berkarya bersama-sama aku, Glenka gitu loh. Bahkan sampai sekarang itu kemarin sempet Papa bikinin lagu untuk kita berdua. Itu menjadi pengalaman baru lah di hidup saya untuk berkarya di dunia musik. Tadi kamu juga sempat ditarik sama Glenka ke atas panggung nih. Iya. Grogi gak sih itu? Apalagi di Gak ada tua kan. persiapan. Gak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Tapi kalau dari Glenka sendiri nih, mungkin ini kan papa musisi, kakek musisi. Nah kamu sendiri kan maksudnya sekarang ke musik. Kamu sendiri ada niat gak sih maksudnya pengen berkarir nyanyi gitu, kayak seriusin gitu? Iya, sebelumnya memang Glenka itu nyanyi dulu baru syuting sebenarnya. Niatnya sih pengen nyanyi ya, cuman rezekinya mungkin lagi di syuting dulu. Nah untuk saat ini sih sebenarnya ada niat untuk bikin lagu single itu sama Randy, dan ada juga yang sama Papa juga. Pengen, cuma ya nggak tahu kapan. Ya semoga, ya minta doanya aja supaya bisa cepet. Realisasi. Iya. Kamu lebih suka gimana sih, acting apa nyanyi? Semuanya. Semuanya suka. Cuma memang seru sih kalau nyanyi, apalagi memang dari awal kan aku memang maunya jadi penyanyi ya. Kalau dibilang senang ya sebenarnya semuanya Glenka senang. Ini Seru. kamu kan
bisa dibilang pengantin baru nih, baru 2 bulan atau 3 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Ya, gimana sih maksudnya kesan-kesannya pasca menikah setelah menjadi suami istri? Ya luar biasa indah ya. Seneng ya? Senang lah. Bisa akhirnya bisa mempunyai istri seperti Glenka. Itu jadi kebahagiaan tersendiri sih buat saya kan. Mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, itu ngelihat dia itu udah senang, sebelum dia senang disiapin kalau misalnya sebelum kerja, pulang juga tetap diurusin sama istri. Itu hal-hal yang luar biasa sih setelah menjadi suami. Tapi setelah berumah tangga ada sifat-sifat yang baru ketahuan nggak sih aslinya gitu? Mungkin karena pas di sinetron itu kita intens ketemu, sebenarnya sih dalam waktu setahun itu pelan-pelan sudah mulai tahu lah Sifat aslinya. sifat karakter Glenka pelan-pelan. Jadi pas sudah nikah Nggak kaget. ada beberapa sih sebenarnya nggak kaget, tapi ada beberapa yang sifat-sifat yang ternyata masih belum tahu nih, ketahuannya pas sudah nikah. Nah ini kan kalian berdua kan sekarang di sinetron yang Beda. ini seperti apa sih membagi waktunya buat tetap bisa quality bersama, apalagi kan bisa dibilang kan stripping nih mulai padat gitu. Iya, ya untuk saat ini kita di judul sinetron yang berbeda. Paling ya manfaatin waktunya, kalau aku kan memang syutingnya jauh ya. Untuk Randy samperin aku kayaknya juga nggak bisa. Paling video call, telepon. Tapi kalau misalnya terkadang juga pulang cepat, ya sempat-sempatin buat jalan berdua. Iya. Kan kalau hari Minggunya libur, jadi bisa dimanfaatin waktu seharian bareng sama istri juga. Terus sekarang kan mulai berumah tangga juga udah mulai ada nih nggak sih prioritas yang mulai dipikir, apalagi mulai 2 bulan pernikahan biasanya kan pengantin baru mulai prioritas kayak gitu kan, kali ini seperti apa sih? Iya, Kalau saya sekarang untuk pemikiran prioritas paling masih prioritaskan kebahagiaan istri saya sih. Gimana caranya supaya tetap bahagia sekarang, nanti sampai kapanpun akan tetap bahagia. Bikin dia senang aja sih intinya. sama sih jawabannya. Tapi soal omongan menunda nggak sih? Enggak. Kalau dari kita sih dikasihnya aja sama Dikasihnya Allah. sama Allah. Tapi kamu sendiri mungkin sekarang mulai kayak kan mulai masukin rumah tangga nih udah 2 bulan, mungkin mulai kayak apalagi kan sering banyak aktivitas kayak mulai masak kayak gitu. Jadi ini nggak sih kayak banyak belajar buat jadi ibu rumah tangga juga? Banyak sih, ya itulah perbedaannya. Dulu sebelum aku menikah aku jarang masak. Nah sekarang aku udah sering masak dan banyak menu-menu baru yang aku pelajarin, dan alhamdulillah apapun yang aku masak Randy itu suka. Gimana, enak nggak? Enak banget. Enak. Kita request nggak pengen makan apa? Pernah sekali pengen request makanan Korea. Dan alhamdulillah ketika Glenka masak itu pas di lidah. Jadi apapun yang dibuat dari tangan istri saya tuh pasti enak lah. Kamu jangan gitu dong. Nggak bener. Kamu gombal nih barusan nih. Jadi pengen masak nih. Tapi kalau Kak Glenka mungkin kalau dari Kak Randy sendiri kayak nuntut gitu nggak sih kayak Kak Glenka, apalagi kan jadi ibu rumah tangga kan berat, apalagi berkarir juga gitu, nuntut gitu nggak sih? Kayak Nuntut. misalnya mungkin harus membagi waktu apalagi sudah berumah tangga gitu kayak kamu sendiri. Nuntut sih enggak ya, maksudnya ya kita komunikasi aja, maksudnya apa yang bikin nyaman ya kita jalanin gitu. Kalau misalkan kita sama-sama sibuk ya sudah, kita saling mengerti. Terus kalau misalkan memang ada hari libur ya benar-benar quality time gitu. Kalau untuk nuntut sih enggak, kita jalanin senyaman mungkin aja sih. Tapi quality time kalian berdua apa sih, apalagi kan sudah mulai bisa judul jadi udah jarang ketemu gitu, apa sih? Kadang gini sih, kita kan syuting itu dari hari Senin sampai Sabtu benar-benar full, nggak berhenti. Jadi kalau misalkan hari Minggu libur, quality time ya kita hanya di kamar, istirahat, terus nonton film di kamar, main game bareng. Sekarang juga jalan keluar. Jarang keluar sih. Jalan. Oh, jarang juga. Ya, emang Kalau jarang. lagi capek, benar-benar capek dari Senin sampai Sabtu kan kita istirahat. Kadang begitu. Kalau aku agak mageran sih sebenarnya. Jadi ya pokoknya kalau misalkan memang lagi semangat buat jalan ya kita jalan.
tapi saling semakin protek juga sih antara satu sama lain. Malah Semenjak nikah ini malah lebih apa ya, karena udah ada keterikatan antara suami istri, jadi lebih percaya aja sih, memberikan rasa kepercayaan kepada pasangan. Nggak ada saling cemburu-cemburu. cemburu sih enggak. Cemburu sih ada terkadang, namanya juga hubungan pasti ada cemburunya, tapi semenjak udah nikah ini apa ya, ya udah tau lah porsinya masing-masing gitu loh. Kalau misalnya saya punya dia, dia punya saya, jadi itu aja yang harus dipegang sih. Nah, dengan aktivitas seperti ini nih, kira-kira rencana ngomongannya lebih cepat-cepat dapat ngomongan atau gimana nih? Kita sih sedikasinya aja sih sama yang di atas. Kita nggak yang mau buru-buru banget, nggak juga, nggak nunda-nunda juga nggak. Jadi ya jalanin aja. Kemarin juga kan udah honeymoon, ini bisa diceritain dikit gak sih kemarin Pengalaman honeymoon-nya seperti apa sih? Honeymoonnya sih lucu sebenarnya ya. apa? Mungkin pokoknya seneng sih, kita kan honeymoon waktu itu ke Bali ya, karena nggak bisa jauh-jauh juga karena kita masih syuting sinetron. Kita cuma dikasih waktu sebentar aja untuk honeymoon, dan kebetulan memang keluarga juga pengen liburan, akhirnya yang kita honeymoon disusulin. Jadi kayak liburan keluarga sih sebenarnya. Tapi kita happy gitu. Pengalamannya sih pas liburan di Bali yang harusnya kita lihat sunset, karena bulan Desember jadi musim hujan, jadi kita nggak sempat nikmati. Iya, hujan terus. Cuacanya kurang bagus. Cuacanya iya. Mungkin ada honeymoon kedua. Ya, Insya Allah Insya Allah. tunggu aja. Rencana kemana nanti mungkin honeymoon selanjutnya? Kalau Karena dia, ke Bali. kalau dia sih seneng ke Bali ya, cuman saya pengen ngajak ke luar negeri gitu. Kemana nih? Ya insya Allah kalau udah waktu, rezeki, pengen ke Jepang sih sebenarnya. Itu keinginan Glenka. Keinginan saya, Oke. kalau keinginan dia ke Bali. Kalau Hah? nggak pernah ke sana. Pernah ke sana. Pertama karena nggak pernah ke sana, terus pengen ke sana gitu. Lihat tuh. Randy suka sushi, jadi dia tuh pengen makan sushi langsung dari Jepang. Tapi hari ini pernah minta masakin sushi, bikinin sushi. Belum sih, kayak susah ya. Jangan gitu, besok saya disuruh bikin nih kayaknya. Glenda, kamu kan anak perempuan satu-satunya nih dari Om Rudi. Mungkin kalian sendiri punya planningnya sih pengen anak perempuan atau seperti apa? Atau mungkin dari Randy pengen anak laki-laki gitu. Kalau saya sih apa aja sih, ya misalnya Allahnya ngasih perempuan, nggak apa-apa, laki-laki juga nggak apa-apa. Kita tetap menerima apapun jenis kelamin anak kita nanti. Kalau Glenka sendiri, Sebenarnya ya pengennya cewek dulu, biar kayak aku kan anak cewek pertama, kayak kuat gitu loh. Kuat kayak gue kuat aja nih. Ya maksudnya pengen dandanin gitu, kalau udah punya anak cewek pengen dandanin. Mungkin karena Lucu nanti aja. kalau misalnya kamu pengen punya anak cewek, pas dia udah gede kan kamu belum ini, masih bisa jalan bareng. Ya itu dia juga, jadi bisa kayak kakak adik gitu. berapa nih anaknya pacar yang pengen? Bisa dikasihnya ketiga ya. Kamu bisa tujuh. Kemarin pembicaraan kita 3 loh. Oh iya. Tapi mulai ada planning nggak sih, apalagi mempersiapkan biasa pengantin baru planning, biasa kan anak mau jadi planning. Kalian sendiri mulai ada planning kayak hal-hal nggak sih? Jalanin aja ya, yang kalau misalkan mau di planning, ya bisa aja sih di planning. Cuma mungkin kita berusaha dulu nih. Iya. Berusaha ya, sisanya kita serahin aja sih sama yang di atas. Atau mungkin kayak mungkin biasa kan ada teman yang udah punya anak, biasa orang bilang digendong biar ada anak gitu. Emang gitu ya? Nah, biasanya kan orang Oh. biasa kan bilang gitu buat Kalau gitu. kalau kita berdua sih emang dari dulu emang suka sama anak kecil sih. Jadi ya, kalau misalnya ngeliat anak kecil, apalagi kalau Tapi aku emang gendongin terus kalau ada anak kecil. Ya semoga secepatnya. Tapi kalau dari orang tua ada wejangan ya supaya agak cepat dapat omongan. kalau orang tua sih nggak menuntut ya. Enggak sih. Jadi ya udah. Yang penting
jalanin aja. Iya. Tapi nanti kalau insya Allah dikasih anak ya seneng lah pasti. Iya. Baik, Udah? Oke. Sekali lagi sebentar aja. Kita minta kameranya. Lagi Pak. Oh ini MNC. Boleh ceritain nggak sih ini pasca menikah sekarang kamu sibuk apa? Masih syuting aja. Mungkin ada kegiatan lain selain syuting mungkin. Ya selayaknya seorang istri aja sih sekarang kayak Ngurusin suami. ngurusin suami, siapin makan, terus pakaiannya, Bersih-bersihin rumah. bersih-bersihin rumah. Tapi kita juga saling bantu sih, nggak yang aku bener-bener harus bersihin semuanya gitu, nggak. Saling pengertian aja sih. Pengertian antara suami istri. Soal hubungan yang sedang 2 bulan menikah ada posesif. Kalau posesif sih enggak. Sejauh ini karena komunikasi kita baik, ya alhamdulillah posesif tuh Nggak nggak ada sih. Ya paling sewajarnya aja. Ya sayang ya. Iya. Jadi sebelum nikah pun kita pacaran nggak yang posesif gitu. Kita udah yang bener-bener saling percaya satu sama lain. Karena kita nggak mau berpikir yang negatif, karena takutnya menarik kan magnet gitu ya negatif, pemikiran negatif itu kita buang. Kita benar-benar positif untuk berpikir kalau kita saling percaya satu sama lain. Dan alhamdulillah pas kita sudah menikah pun ya santai-santai aja gitu loh, udah percayalah gitu. Tapi saya baca artikel ada bahwa Mas Randy ini katanya kaget setelah menikah, Glenka sangat perhatian, sangat menyiapin semua perlengkapan. Iya. Gimana ceritanya saat honeymoon itu ya? Iya, jadi pas honeymoon tuh dia yang udah pagi-pagi banget tuh udah bangun, mandi, terus tuh nyiapin sarapan, baju saya, bangunin saya. Kaget kan. Ternyata istriku bisa seperhatian ini gitu. Jadi kayak hal-hal kecil, perintilan-perintilan itu udah disiapin lah sama dia gitu. Nanti kamu pakai baju ini, celana ini, sepatu ini. Sedetail itu. Sedetail itu. Jadi nanti kita pas foto bagus pas couple. Kayak gitu sih. Kaget sih. Glenka kenapa bisa menyiapkan perlengkapan Randy sedetail itu? Emang udah direncanakan kalau menikah nih gua harus menyiapkan suami gue selengkap itu. Iya kan pahala bikin suami seneng, nyiapin apapun lah Kebutuhan suami ya. kebutuhan suami, bikin hati suami seneng ya pahala kan buat aku. Jadi ya, dan aku pun juga maksudnya seneng juga sih foto kan, jadi pengennya couplean gitu. Jadi emang bener-bener aku yang ngatur dari baju yang ini, sepatunya yang ini, saya pakai baju yang ini, dan alhamdulillahnya suami aku nurut gitu. Enggak sih ya, Randy mungkin sebelumnya tidak pernah disiapkan seperti itu. Malah senang sih. Malah senang. Jadi Jadi mungkin timbal baliknya ke Glenka sendiri. ya, karena dia udah bikin saya senang ya pasti ya saya juga harus bikin istri saya senang lah, bahagia, lebih perhatian. Jadi biar apa ya, tetap harmonis ke depannya supaya tidak ada hal-hal yang kecil yang bisa diributkan nantinya gitu. Jadi menghindari itu aja sih kayak. Dan alhamdulillah suami aku sangat menuju perfect. Kalau perfect kan Oh, iya. manusia nggak 100% Manusia nggak ada yang sempurna ya. Iya, tapi memang menuju perfect dia. Tapi sejauh ini udah ada ribut-ribut belum sih? Kecil-kecil ada sih, buat pemanis saja. Iya. Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu pasti ada. Jadi keributan. Pelupa saya kali ya, kadang bikin dia kesel. Jadi emang saya orangnya pelupa. Jadi kayak misalnya, besok kamu ini ya. Terus pas besoknya saya lupa nih. Kamu ini kebiasaan banget gitu aja sih. Paling ribet-ribet kecil. Marahnya nggak lama ya? Enggak. Gimana cara buat baik lagi?
kasih mie rebus aja udah baik. Anjir. Dirayu. Dirayu. Iya. Iya. Intinya sih pengertiannya ya minta maaf. Karena orang Glenn kan ini orangnya pemaaf. Oke, soal omongan nih, mungkin belum isi kan? Apa sudah isi? Belum. Ya kita sih jalanin aja sedikasinya sama yang di atas. Kita juga nggak menunda-nunda. Kita ya jalanin aja Iya, ya. jalanin aja lah. Sampai pada tiba waktunya. Asik. Tapi nggak ada target mungkin harus di usia pernikahan berapa harus di... Enggak sih, kalau target nggak ada. Tapi sebenarnya pengennya sih secepatnya juga sih. Karena nanti kalau misalkan dia sudah besar nggak terlalu jauh Dari sama umur aku. kita. Oh, iya. Glenn kan ingin punya anak perempuan. Mas Rendy sendiri Kalau saya sih pengennya sebenarnya laki-laki ya. Pengen Dia laki-laki. mau cewek cowok juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya kalau misalnya ini kan sedikasinya sama Allah kan. Cuman kalau pengen laki-laki kenapa ya? Supaya bisa apa ya? Menjaga nanti adik-adiknya kalau misalnya nanti adiknya itu perempuan lebih. Apalagi pengen ngajak olahraga bareng, pengen ngajak Muay Thai gitu kan. Karena kan emang di sela-sela syuting juga terkadang saya ikut temen buat latihan Muay Thai, terus badminton, pengen anak saya juga nanti ke depannya kalau udah besar pengen olahraga bareng gitu lah. kabarnya akan honeymoon ke Jepang nih, honeymoon kedua nih. Insya Kapan Allah. sih tahun ini kan? Kalau ada waktu dan kesempatan, insya Allah kita pergi ke sana. Kenapa sih pengennya milihnya Jepang? Karena Tadinya- Randy suka makan sushi. Jadi pengen nyobain sushi di Jepang langsung gitu. Iya, terus pengen ngeliat culture yang di sana sih. Maksudnya kalau buat foto outfit gitu bagus kayaknya. Iya. Jadi benar-benar terrealisasi gitu. Ya kalau nggak Jepang Korea lah, karena dia suka Korea banget kan. Oh Korea. Dia baju kayak orang Korea nih bajunya nih. Kroya ya. Oke, thank you. Thank you. Makasih. Audio Jungle.